Jawab ibu. Suara Nabi Muhammad, jawab dengan baca selawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, amma ba'du. Kalau di sini. Ya, oke. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubu al-ilma walau bis-sin fa inna talab al-ilmi fariidatun ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaqulu wa Ibnu Abdul Bar. وقال أيضا أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة رواه الديلمي عن أم سلمة صدق الله
wa shadaqa rasulullah. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, cinta masjid dan majlis, yang insyaallah mudah-mudahan kita berdoa, kita, istri kita, putra putri, bahkan anak keturunan kita dijadikan orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Mudah-mudahan kita, istri kita, keluarga dan keturunan kita insyaallah dijadikan orang-orang yang ahli ibadah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Hari ini barangkali saya ringkas saja, kita lanjutkan kajian kita. Ya. Kalaulah kemarin sudah sampai kepada hadis yang agak cukup kepanjang kemarin, sampai ditutup dengan inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirati. Itu penutup kemarin ya. Supaya lebih maju kembali ke jauh-jauh. Lebih dekat, lebih cakap, terus terang. Lebih dekat, lebih cakap, merasa dekat di hati insyaallah. Nah, kita lanjut aja pengajian kita yang barangkali sederhana ini. Tapi mudah-mudahan walaupun di permukaan sederhana, tapi insyaallah istimewa untuk kita, istri kita, putra putri kita, istimewa insyaallah untuk kehidupan dunia akhirat kita. Insyaallah. Ya, lagi-lagi ya. Karena orang yang ngerti, yang paham tentang nilai-nilai ibadah, pasti orang Betawi bilang kaki buat kepala, kepala buat kaki, malang melintang, dia akan berusahakan untuk ibadah. Ya. Umum aja deh, pendahuluan ini umum. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang cuma-cuma, sampai Allah ciptakan makhluknya yang bernama manusia itu bukan iseng-iseng, bukan main-mainan, tapi punya rencana, punya target. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Coba lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Artinya tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk, kalau ada jin dan manusia, orang yang enggak ibadah, artinya itu orang kalau pakai bahasa kerennya, halus budi pekertinya nggak tahu diri siapa sebenarnya. Ya, beda dengan hewan, beda dengan makhluk yang lain. Jin dan manusia untuk ibadah. Kalau jin dan manusia tidak ibadah, dia berdosa. Kalau tidak beribadah, dia berdosa. Disebabkan dosa-dosanya, Allah ciptakan dua nanti hari pembalasan akhirat. Sorge, maaf loh, Ibrahim cakep.
cerdas di sini. Banyak orang cerdas di sini artinya. Lagi-lagi orang yang cerdas adalah orang yang meniti jalan kehidupannya untuk yang kemarin dia pelajari sejarahnya. Madhafat wal mu'ammalul ghaib, apa yang akan datang dia cipta-ciptakan, dia inginkan, dia buat program. Tapi yang besok kita nggak tahu apa yang masih hidup apa enggak. Ya kan? Madhafat wal mu'ammalul walakas sa'ah allati anta fiha. Milikmu sekarang ini, saat ini. Mau apa ente? Yang udah deh. Yang udah deh. Kepengen saya pakai ngomong gaya bahasa Betawi yang gimana ini? Saya juga harus dialih anak muda. Dulu tukang main bola. Tahu main bola kan? Tukang main boleh, kadang-kadang maaf maghrib masih di lapangan, kalau buat sembahyang, tapi sembahyang udah telat sembahyangnya, maaf dia masih keringetan, masih pulang aja omelin, cepat sembahyang udah maghrib belum lo, orang tua itu bayang juga ya. Madhafat yang udah wal mu'ammalul ghaib, apa yang kita kepengenin yang bakal datang kita enggak tahu. Walakas sa'ah allati anta fiha, hari ini mau apa Anda? Mau jadi orang baik, berbuat baiklah sekarang. Karena kebaikan sekarang akan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Ya. Mudah-mudahan kita sekarang i'tikaf di masjid sudah diajarin tadi Bang Fahmi, ya. Cuma tambah itu dikit. I'tikaf di masjid sekalian taklim. Ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Ya. Madum tu fihi lillahi ta'ala wa taklim. Niatin taklim. Jangan ada kata datang mana ke masjid i'tikaf iseng-iseng aja dengerin ustaz. Gue sih kepengen dia pulang, tapi ada pengajian iseng-iseng dengerin. Jangan kata ada iseng-iseng. Karena apabila ibadah dengan niat, maka nggak lama ini urusan, paling juga 45 menit atau 1 jam. Tapi ibadahnya kalau dengan niat 1000 kali dari bermacam-macam kebaikan. Bu, bayang duha berapa rakaat tadi? Ada yang 1000? Bapak 1000 ada nggak? Satu saat ini pahalanya berlipat, ada 1000 rakaat terus terang lagi. Jangan lagi sembahyang Ustaz. Ketemu temen aja mesem cakep gak? Mesem cakep gak? Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Anda senyum saja kepada saudaramu sesama muslim sedekah. Ada 1000 kali kita mesem. Ada gak? Terlalu banyak nanti. Ya. Jadi suatu saat saja kita ngaji macam ini dengan niat yang baik dan benar, sampai 1000 dari belum lagi i'tikaf di masjid. Ya. I'tikaf di masjid rumah siapa? Siapa orang yang peduli dengan rumah Allah, Allah peduli dengan rumah tangganya. Siapa orang yang cuek dengan rumah Allah, Allah pun cuek dengan permasalahan rumah tangganya. Na'udzubillah min. Awas, hati-hati di ngomong. Hati-hati. Saya sih terus terang aja disini. Mudah-mudahan kita niat ibadah, makmurkan masjid, makmurkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ya dengan memakmurkan masjid dicintai Allah. Dengan memakmurkan majelis taklim dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maaf nih, yang paling Nabi cinta majelis adalah majelis taklim.
Majelis banyak kalau saya mau ngomongin ya dalam sifatnya apa ya, ceramah ringan atau gimana, tapi kita ngaji gitu ya. Kita nggak ya lagi-lagi mudah-mudahan ibadah kita ini buat kita bahagia dunia akhirat, buat kedua orang tua kita yang masih ada atau yang sudah meninggal. Nih Bang Fahmi sama saya sama, orang tuanya udah nggak ada dua-duanya, tapi lagi mesem hebat, lagi mesem. Kenapa? Yuk bu pernah gendong anak? Gendong anak pernah nggak? Pernah kan? Jangan malu-malu gendong anak. Kecuali saya tanya gendong bapak lagi. Gendong anak, semua punya anak gendong. Semua punya anak. Ibu punya harapan, ya Allah, jangan cuma-cuma air susuku, jangan cuma. Sekarang kita lagi ibadah begini, orang tua kita girang. Ya, orang tua kita girang. Yakini benar, makanya orang kalau ibadah dengan latar belakang lillahi ta'ala, li awamir ta'ala, dengan membaca-bacanya, makanya akumulasi pahalanya itu banyak. Sampai kita sekarang mengabdi kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, orang tua kita yang netein kita, bapak kita yang malam melintang nyari duit buat makan kita, sekolahin kita, yang ada di alam barzakh lagi pada mesem, insya. Nah, udah deh. Ya, sampai situ. Kalaulah kemarin sudah kita sampai kepada apa? Yang mana? Utlubu. Kalaulah kemarin sudah sampai kepada utlubu al-ma'rufa min ruhama'i ummati ta'ishu fihi adnabihim. Saya ulang secara ringkas saja. Cari nilai-nilai ma'ruf kepada orang yang punya cinta ma'ruf. Anda akan mendapatkan satu payungan dan pertolongan kepada orang-orang yang ma'ruf. Kita cari baik kepada orang baik. Dapat nggak? Dapat. Nggak punya duit. Nah, duit nih. Duit. Kita nggak punya duit. Mau pinjam duit ame orang yang baik, orang yang punya duit, kira-kira dikasih nggak? Kasih. Kita lagi susah, ya, maaf, mau pinjam duit, maaf, ame orang pelit, dapat nggak? Jangan lagi duit mesem. Cari orang yang baik, carilah kebaikan dia kepada orang yang baik. Kalau sama orang-orang yang susah, ini Nabi yang bilang, "Utlubu al-ma'rufa min rahma'i ummati ta'ishu fihi bi'aql. Wa la tatlubuhu min al-qasiyati qulubuhum." Jangan Anda cari kebaikan atau nilai-nilai baik dari orang yang hatinya keras. Inti perlu duit, anak inti lambat bayar sekolah, bla 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 bla. Orang banyak duitnya, tapi pelit, kikir, bakhil, tekuk dalam, pantat kuning, buntut gasiran. Apa itu? Ngasih nggak kira-kira dia? Lu, gue, duit sih gak ada saudaranya. Nah, wala tatlubu minal qasiyati qulubuhum. Jangan cari kebaikan kepada orang yang hatinya keras. Jangan lagi ente minta duit, pinjam duit, ente ketawa aja. Mesem aja gak dibalas dia, lengos dia. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna laknata tanzilu alaihim. Orang yang hatinya keras, maka itu adalah orang yang selalu mendapatkan murka Allah. Jangan dekat-dekat orang yang hatinya keras. Nabi yang suruh. Mau pakai disiplin ilmu apa kira-kira? Jangan. Apalagi pakai ilmu jiwa, itu bakal ketularan. Inti berteman sama orang baik bakal baik. Kalau inti berteman sama orang buruk jadi buruk. Berteman sama orang pelit jadi pelit. Berteman sama orang pengajian insya Allah gampang ngaji. Kalau berteman sama orang yang nggak demen ngaji, inti ajakin dia ngaji,
nggak bakalan mau. Ntar akhirnya ya udah lo ikut gua aja kita ngopi. Akhirnya bareng-bareng nggak. Ini kalau ngomong begini katanya tuh, kan nyindir tuh. Bukan, ini adalah pengajian. Saya sih kepengennya lagi-lagi pengurus, karena lagi-lagi memang sensitif untuk speaker. Ya, sensitif orang yang manggil azan aja. Wow, sampai di YouTube sekarang ada orang keberisikan bertetangga di masjid. Ada nggak baca YouTube sekarang? Di masjid orang azan aja komplain, apalagi macam tuh kan Ustaz India susah. Saya sih kepengennya memang nggak pakai speaker luar. Yang datang adalah orang yang mau nuntut ilmu. Tapi ada tapinya lagi. Ini kan fungsi masjid untuk mencerdaskan bukan orang yang ada di masjid, tapi juga masyarakat. Kan begitu ya. Jadi agak sulit kalau orang yang Ustaz. Nah udah. Fa inna la'nata tanzilu alaihim, sungguh orang yang hatinya keras akan turun laknat kepada mereka. Ya Ali, sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bersabda secara langsung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna Allah ta'ala khalaqal ma'ruf, sungguh kata Nabi kepada Imam Ali, Allah menciptakan yang ma'ruf. Khalaqal ma'ruf, Allah ciptakan ada kerjaan-kerjaan yang baik. Wa khalaqalahu ahla, bukan sekedar ada kerjaan baik, bukan Allah kasih ada majelis, bukan Allah bikinin juga masjid, tapi ada orang yang cinta majelis, ada yang orang cinta masjid. Bukan sekedar masjid ada aja, bukan majelis ada aja, enggak. Khalaqal ma'ruf, Allah ciptakan ma'ruf, tapi Allah ciptakan lagi ada orang yang cinta akan ma'ruf. Ketemu deh tuh. Ketemu. Kalau Allah ciptakan ada seseorang yang gak cinta ma'ruf, mahrum. Ya dia. Jangan pusing. Jangan bagaimana sih tuh orang padahal beda RW doang tapi gak datang RW 02. Jangan pikirin orang yang luar. Sekarang kita aja udah yang lebih dekat ada yang datang. Karena apa? Allah nggak jadikan dia cinta pada ma'ruf. Kalau nggak teman ma'ruf ya udah nggak matching bro. Nah, nggak deh pengajian ya. Ya Ali, innallaha khalaqal ma'ruf wa khalaqa ahlan. Allah ciptakan juga ada orang yang demen ame kebaikan. Fahabbabahu ilaihim, Allah berikan cinta majelis kepada orang cinta majelis. Gimana nih? Majelis cinta kepada orang majelis, bukan orangnya yang cinta majelis demen kepada majelis, tapi majelisnya juga cinta kepada yang demi Allah, demi Rasul. Nabi yang bilang kalau ada orang cinta masjid, nanti Allah bikinkan istana di surga nanti. Amin. Maaf deh kalau ngomong. Sekarang sih memang ya terus terang aja. Buat apa lo cinta masjid? Yang enak pengurus masjid makmur mesem. Bukan buat pengurus masjid. Pengurus masjid urusan dia ibadah kepada Allah. Kita yang makmurin masjid, Allah bikinkan pula istana yang indah buat kita. Insya Allah siapin Pak. Orang yang cinta masjid rumah Allah, Allah siapin di sono. Jauh sebelum di sono, rumah kita bakal berkah. Siapa orang yang masuk ke rumah Allah, Allah pun masuk ke rumahnya. Apa benar Allah masuk ke rumahnya? Iya. Maksudnya rahmat Allah, Allah turunin ke rumahnya. Masuk rahmat. Kalau rahmat turun ke rumah tangga seseorang, maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga bahagia.
dia berpandu cahaya, rumah tangga yang lakinya soleh, istrinya solehah, anak-anak juga baik. Janji Allah ini, nggak lebih saya ngomong. Kalau orang udah tahu begini, dia bakal jihad. Istilah kata biar lagi sakit juga, biar dia gue sakit-sakit dikit, meriang-meriang dikit, gue ke rumah Allah, biar rumah gue diperhatiin Allah. Cakep nggak? Kalau orang yang nggak peduli dengan rumah Allah, masjid, Allah nggak peduli lagi nih rumah lo. Terlalu banyak kan tuh ngomong begini, Ustaz kan nyindir mulu, susah gua ngomong. Padahal ini adalah masjid dan pengaji. Yani inna Allah Ta'ala khalaqal ma'ruf. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang ma'ruf, nilai-nilai kebaikan. Wa khalaqalahu ahlan. Allah ciptakan juga ada orang yang demen sampai matching dia tuh. Coba Allah ciptain masjid tapi gak ada yang cinta masjid, kosong di masjid. Coba Allah ciptakan pengurus masjid buat majelis taklim tapi gak ada yang cinta majelis taklim, kosong di majelis. Betul gak? Ada yang masjid, ada yang makmurin masjid, ada yang majelis taklim, ada yang jamaah. Wa khalaqalahu ahlan. Ya. Fa habbaba ilaihim wa habbaba ilaihim fi'ala. Ya Allah, ya. Sampai masjid demen kepada orang itu demen kepada masjid, masing-masing demen. Jadi gimana? Kita demen masjid, masjid demen lah kita, Pak. Kalau ada orang nggak demen dengan masjid, masjid juga enak kepada kita. Maaf ya. Ntar ngomong salah lagi. Masjid adalah milik masyarakat. Betul. Cakep. Siapa aja datang ke masjid punya masyarakat. Tapi ada juga masyarakat yang nggak datang ke masjid, giliran banjir aja baru lo pada masjid. Nah kalau ngomong begitu, Ustaz nyindir kan, gue kritikin sedikit, gue ketik sedikit, sebelum Allah balas nanti. Kau tidak mau memakmurkan masjid, tapi giliran banjir datang ke masjid, nanti datang siksa Allah sangat-sangat. Mau kemana lagi merehabilitasi? Kapan memperbaiki? Mendingan sekarang. Iya juga ya. Gue bertetangga main masjid, nggak ke masjid, giliran banjir aja. Anak bini gue tidur di masjid. Maaf, orang masjid ngomong soal masjid. Benar nggak begini? Salah nggak ngomong begini? Ya Rabb, kumpulin ibu-ibu jaga masuk enak masjid 10 Muharram. Ya Rabb, apa jadinya resah walaupun dia bahagia menerima santunan masuk masjid. Jarang-jarang setahun cuma 10 Muharram doang datang ke masjid nerima santunan. Ya Allah, kesian banget. Baru santunan 1 juta aja kecil. 1 juta 1 tahun santunan kecil. Dapat 1 juta masuk ke masjid. Kecil. Datang ke masjid, berkah rumah tanggamu. Allah jamin, innallaha khairur raziqin. Allah nggak kenal yang namanya paceklik. Allah nggak kenal yang nama krisis ekonomi. Wa huwa khairur raziqin. Allah yang maha dari segala maha untuk dapat memberikan rizki kepada orang yang memakmurkan masjid. Amin. Maaf loh, karena kalau saya ngomong lebay lagi ada yang matiin dulu, matiin juga. Nih saya tekan nih. Tahadus bi nikmah wa amma bi ni'mati rabbika. Kalau Anda dapat nikmat, jangan diam-diam aja, ceritain, sampein juga. Demi Allah, demi Rasulullah, sejak saya mulai berangkat remaja, nggak ada cerita sampai gini hari nggak punya duit. Wah, kantong kosong nih, nggak megang duit, nggak ada. Kenapa? Saya demen masjid. Kalau orang demen masjid, Allah akan demen.
Dua, saya demen sama orang tua, saya gendong orang tua 10 tahun lebih. Siapa orang yang bakti sama orang tuanya? Dimakmurkan. Siapa orang cinta janda dan fakir miskin? Sampai kini hari masih banyak janda 01, 02. Betul bu? Maaf, makanya saya nggak punya duit. Nih, nggak pakai mic nih. Sombong orangnya di sini. Gue tahadus bin nikmah biar lo pada tahu. Kalau gue diam-diam aja namanya kufur nikmat, nutupin nikmat dari Allah. Giliran sakit, mana harus sakit bilangin ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, kalau Anda dapat kenikmatan, sampaikan. Mau ngomong kek, nggak ngomong kek, lagi banyak duit. Nggak ada duit, nggak ngomong kek, mesem. Tabassum kali akhi wa akhi laqas sadaqah. Terlalu banyak. Wa khalaqa lahu ahlan fa habbabu ilaihim muhabbabain. Antara kebaikan dengan orang baik berpadu itu. Orang baik rindu dengan kebaikan. Kebaikan nungguin kapan nih orang yang baik nih kembali. Kalau ada orang yang lagi berangkat, maaf ya, lagi pulang kampung umpamanya. Diajak nih pulang kampung nih lebaran yang biasa azan siapa diajak ilar masjid kangen media mana si jajak nih, bukan cuma masyarakat, masjidnya kangen. Demi Allah, fa'abbaba ilaihim, orang yang cinta kebaikan bukan dia cinta kebaikan, tapi kebaikan itu juga kangen media, cinta media. Nabi awas hati-hati. Dari mulai kecil ajarkan nilai-nilai kebaikan buat anak-anak kita. Ntar anak kita cinta kebaikan, anak kita lagi remaja, banyak teman-temannya yang lagi main bola, kebaikan yang negor kita, negor anak kita, kebaikan yang rindu sama anak kita. Ajarin. Nah, ini ngaji loh. Ini ngaji loh, lagi-lagi ngaji. Semangat juga terus gini. Ya. Kama wajjahal ma'u ilal ardi ya al-jarbati litahya bihil ard. Orang yang baik dengan kebaikan itu atau sebaliknya sama juga Allah turunkan air hujan. Air hujan nih, maaf ya, kalau jatuhnya ke tanah kering, kerontang, gersang, melekang, tanaman kering, kira-kira tuh tanah ngomongnya apa tuh kira-kira? Cuma kita nggak ngerti bahasa tanah kan. Ya Allah, tanah tuh begitu hujan, sama juga anak kecil tempo lalu musim panas datang hujan, dia telanjang, lari-larian, hujan-hujanan. Maaf, antara kebaikan dengan orang baik cinta kebaikan, kebaikan cinta kepada orang baik. Insyaallah, amin. Walaupun di mana saja nanti kita, umpama ketentuan Allah di luar kampung Melayu kah, Allah akan tunjukkan kita kepada tempat-tempat yang baik. Insya maaf deh. Kama wajjahal ma'a ilal ardi al-jarbaha litahya bihi ahluha. Seperti Allah turunkan air, ya, air hujan menimpa tanah yang gersang. Untuk menghidupkan lagi itu tanah yang kering kerontang itu. Ditutup inna ahlal ma'ruf fid dunya, sungguh orang yang ma'ruf di dunia, orang yang punya kebaikan di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Dia orang baik di akhirat. Jangan mimpi di siang bolong. Sampai sekarang nggak dari baik-baik. Mudah-mudahan nanti di akhirat gue jadi orang baik. Tau nggak kayak begini? Saya kok ngeledek cucu anak tuh. Lo nggak berbuat baik nanti di akhirat. Mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan gue jadi yang baik. Nggak bisa. Inna ahlal ma'rufi fid dunya, sungguh orang yang ahli ma'ruf dunia, hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dia orang ahli ma'ruf di akhirat. Orang yang cinta ibadah, dia ahli ibadah, mereka lah yang bakal masuk ke jannah. Nggak bisa
orang yang maksiat dulu masuk surga. Apalagi orang tergadai macam-macam deh. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubu al-ilma walau bisin fa inna talabal ilmi faradah ala kulli muslimin innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Rawah Ibnu Abdul Bar. Utlubu, carilah. Nabi yang perintahin, carilah. Apa yang mesti cari? Ilmu nih, maaf nih, ilmu. Ya. Ayo, insyaallah udah deh. Ilmu disitu. Utlubu al-ilma sampai dikatakan walau bisin. Walaupun di negeri sejauh apapun. Tujuh samudra kita seberangi, 7 hutan belantara kita lalui untuk mencari ilmu. Orang dulu nih membelah gurun Sahara, tinggalkan rumah, cari ulama. Orang dulu mengembara. Nabi bilang, ya, insyaallah cari sampai ke negeri Cina sekalipun, katanya bahasanya nih. Arab di Cina kan jauh, tapi berandai-andai itu ya ada di Cina, ngapain? Ini jarak jauh gitu loh. Ya, ukurannya jarak. Walaupun jauh jaraknya tempuh, walaupun Anda harus membelah hutan belantara, harus menyeberangi 7 samudra. Kalau udah cerita wali-wali, udah mengembaranya itu. Pada Syekh Abdul Qadir Jailani melintas bla bla bla. Aduh, kalau kita sih ya nyebrang rumah aja. Dari RW 01 02 cakep, 01 02 cak. Ya, tapi lagi-lagi ya, inilah. Kenapa? Fa inna tulabal ilmi fardhu, karena nuntut ilmu adalah apa artinya wajib? Apa artinya wajib? Apa artinya wajib? Ya Rabb, wajib kudu dikerjain, nggak boleh ditinggalin. Kenapa mesti dikerjain? Karena yang namanya wajib adalah kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin bedok. Banyak gak orang yang kadang-kadang gak merasa berdosa padahal dia lautan dosa. Yang wajib ngaji gak pernah. Sampai sembahyang gak pernah. Kalau pakai bahasa orang laki-laki, dia ilah nyisir aja dah. Rambut lo hitam legam. Orang bilang gua ganteng banget, malaikat bilang penuh dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu pakai bibir merah, pakai sifat mata kelecam, maaf. Laki-laki bilang aduh manisnya, malaikat bilang banyak dosa lo. Gimana? Kasar nggak ngomong begini? Awas hati-hati. Awas hati-hati. Ya. Insyaallah tabarakallah. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Oh, enggak, maaf dulu. Utlubu al-ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun negeri Cina yang jauh sekalipun. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita Allah berikan nikmat dekat majelis alhamdulillah. Lingkungan RW 0102 masih banyak para ustadz. Alhamdulillah. Maaf ya, ntar kalau saya ngomong jauh ya tempat lain saya berani ngomong loh, tempat sendiri kadang-kadang bimbang saya gitu loh, takut orang. Ulama satu meninggal dunia, ya maaf, satu kampung hidup.
Mendingan yang satu kampung mati kita biarin ulama yang ini. Gimana nih? Maaf ngomong. Ustaz bahasa siapa? Bahasa kitab, bahasa hadis. Cuma kita belum sampai aja. Kualitas seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama lebih. Jangankan malaikat aja turun memayungi kok. Nih, nanti ada nih. Ya, ada nih. Ulama ada terpayung. Orang yang ke majelis taklim itu payungin malaikat. Coba yang nongkrong di pinggir jalan dulu. Jam 10 belum pulang. Ngerokok, ngopi apa enggak? Dikelonin setan. Bininya bilang mana? Ya, belum pulang mana? Hah? Tuh laki lagi main. Dipeluk siapa? Bini enggak. Malaikat ini. Fa inna talabal ilmi fariidah ala kulli muslimin. Innal malaikata, sungguh malaikat, tadu'u ajnihataha, memaparkan dia punya sayapnya li talibil ilmi. Dia payungi orang yang nuntut ilmu itu oleh malaikat. Ibu-ibu, maaf ngomong, walaupun nggak ada sirne, nggak ada paswal presnya, pasukan pengawal presi, nggak ada kan? Tapi malaikat yang ini dari RW 02 mana nih? 02. Bidin 02. Bidin 02. Dari 02 tuh dipayungin malaikat tuh. Cuma mata kita nggak melihat. Benar hadis. Coba ini baca deh artinya itu. Enggak yang 02 nih, biar orang 02 pada demen datang gitu loh. Artinya aja. Nah, carilah ilmu sebagai ilmu di negeri Cina, karena sesungguhnya menjadi ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat menamakan sayapnya kepada orang yang menjadi ilmu, karena tidak terkadang amal perbuatan itu. Wajib itu mampu. jadi sungguh malaikat itu menghamparkan sayapnya memayungi orang yang nuntut ibu-ibu. Nawa itu dari rumah mau nuntut ilmu tuh, keluar dari pintu rumah kita malaikat deh seng, ayo bu, ya kan, seng, ayo pak. Malaikat sudah menghamparkan sayapnya memayungi orang-orang yang ditalibil ilmi. Ini hadis Nabi, bukan kata ustaz cuma nyampein. Ya supaya ustaz pengajiannya ini aja banyak tuh dibuat-buat begitu. Enggak. Tidak. Di hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan karena untuk maaf supaya ustaznya jadi gimana banyak mana. Allah senang kepada orang yang nuntut ilmu sampai malaikat dikirimin, malaikat nganterin dari pintu rumah sampai ke pintu majelis taklim. Seng. Ridwan bima yatlub, karena nyari ilmu ke majelis taklim, hamparkan tar pulang begitu lagi deh. Asal niatnya bener, asal niatnya seperti tadi Pak. Pertama i'tikaf di masjid, tapi tambahin nanti ya talibil ilmi, sekaligus untuk nuntut. Kalau saya enggak lagi, saya tambahin lagi. Ya bukan untuk i'tikaf masjid, untuk sekedar talibul ilmi, tapi saya niat birrul walidain, bakti orang tua. Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada susu orang, saya bakti supaya tubuh saya ini mengalir pahala orang tua saya, babe saya, termasuk guru-guru. Yakin, nggak ngeblank.
Orang cerdas tuh begitu tuh, tahu apa yang dilakukan hari ini dan tahu apa penggunaannya, bukan iseng-iseng. Ya, nggak ada cerita iseng-iseng. Deh, ya, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sungguh malaikat itu menghamparkan sayapnya, ya dipayungi orang-orang yang untuk ilmu, ridhaan, karena ridha, senang malaikat kepada orang yang untuk bima yatlub, dengan apa-apa yang lagi dicari. Termasuk orang, maaf, jangan lagi nuntut ilmu dekat ulama, yang nyari duit aja, yang nyari duit aja buat bininya, buat anaknya. Talabul halali jihadun, cari duit yang halal adalah jihad. Kalau ada orang laki-laki cari duit di pasar, di kantor, kang ojek tabrakan, brang, mati syahid, surga. Demi Allah, ini hadis. Kalau orang itu sembahyangnya udah baik, nyari duitnya buat bininya, buat anak sekolah, gitu kan ya? Hah? Ngojek tabrakan, itu syahid. Talabul halal jihad, cari duit yang halal di tempat yang halal dengan cara yang halal untuk perkara yang halal adalah jihad. 4. Cari duit halal dengan cara halal di tempat halal buat perkara halal. Bahasa kasarnya buat ngempanin bini, ngempanin sandang pangan papan, cakep, lagi nyari duit halal, gua beli jilbab nutupin aurat bininya, cakep nggak? Nyari duit halal tapi bini pajang-pajang aurat. Cari duit halal, cari duit halal di tempat halal, rizkinya sampai gede tuh anak gak bisa baca Quran. Lo mencari duit buat apa ya Rob? Anakmu patah lisan, miskin bahasa, gak bisa baca Quran. Awas hati-hati, cari duit halal, tempat halal, jihad. Cari sandang pangan papan buat bini kita, buat anak kita, ya. Tapi yang syariah, ya. Cari duit buat beli baju bini gue, buat apa? Buat ngaji, tutup aurat. Beda orang nyari duit tempat halal dengan cara halal, duitnya halal, beli baju bininya buat kondangan. Apa namanya itu yang baju tipis, Bu? Baju tipis kelihatan tuh kulit, ya. Pakai baju tapi kulit kelihatan. Orhamsah pe haromsah. Orhamsah apa ya? Kayak baju tapi kulitnya kelihatan. Nyari duit halal di tempat halal, hasilnya halal, beliin baju bini, tapi tuh bini bukan buat tutup aurat, gagal lah. Ini ngaji loh, terserah deh kalau ada yang nggak setuju. Pokoknya pengajian gue di masjid titik dah, asal gue udah kewajiban udah gue sampein gitu aja udah. Ya Pak ya. Ridwan bima yatlub. Yang kedua sampai sini aja dulu deh. Insyaallah azhiru an-nikaha wa akhfu al-khitbata rawah ad-Dailami an Muslim, ya. Pestain, sosialisasikan kalau ada perkara akad nih, gede-gedein biar orang pada tahu kalau anak kita udah kawin. Jangan jadi fitnah. Kalau ntar anak kita, anak perempuan kita jalan melakinya, dia berendengan, dia tuntunan tangan umpame, ya orang sekampung udah tahu halal kok laki bini, ya kan? Ya kan? Habis gimana Ustaz sosialisasinya? Undang jamaah. Lantas bagaimana Ustaz kalau dangdutan ada yang joget? Ya jangan, haram.
Ya. Oh, pesta untuk anak tercinta, pernikahannya, penyanyinya dia. Ya Rab, gimana baru mulain aja udah pakai gini-ginian, gimana rumah tangganya nanti? Pestakan anakmu, azhiru an nikaha. Orang sekampung biar tahu anak inti udah nikah. Kalau dia nanti jalan sama laki bininya, oh deh, laki bini kok. Tapi cara menyampaikannya adalah juga yang syariah. Orang dulu kalau ada pernikahan panggil ulama, panggil qari, baca maulid, betul? Orang dulu kampung Melayu. Sekarang enggak, akad nikahnya gimana? Di KUA, orang sekampung enggak tahu. Ya udah deh. Nah di sini, azhiru an nikaha wa akhu al khitbata. Sosialisasikan kalau ada pernikahan, wakhu umpetin, sembunyikan. Ya, al khitbata. Kalau tukar cincin, boleh enggak tukar cincin? Pinangan, bukan tukar cincin, sekarang pinang. Saya dengan Fahmi demen-demenan, gitu kan? Saya mau cepat, Bang Fahmi lagi kuliah umpamanya, atau lagi di pondok pesantren. Saya bilang me babenya, be, saya udah pengen cepet-cepet nih me Fahmi nih, ya gitu umpama ya. Wah, bapaknya bilang jangan, tanggung, masih belajar, kita tunggu 1-2 tahun deh, dia lulus nanti baru kita. Maaf, kalau mau tunangan silakan saja, tapi diumpetin, jangan boleh saja tunangan, tukar cincin boleh aja, tapi sini kan wa al khitbah, ya. Jangan dirayakan. Enggak, kadang-kadang belum kawin, baru pacaran, baru tuker cincin. Wah, orang kampung bilang biarin udah tuker cincin, masih haram bro. Nah loh, walaupun bener udah dikhitbah, bener tunangannya, bener udah dilamar, tapi belum akad nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binta fulan dengan mas kawin tersebut tunai, belum, masih haram. Walaupun sudah khitbah, haram, nggak boleh. Ngaji, kalau ada orang yang terserah deh, gue ngaji ah. Memang kadang-kadang begitu sih, amar ma'ruf nahi munkar, kadang-kadang nggak gitu. Ya, sampai sini dulu. Azhiru an nikaha, ya. Disosialisasikan, diperjelas kalau ada pernikahan. Wahfu al khitbata, umpetin diam-diam kalau pertunangan atau tukar cincin, ya. Nah, cukup deh 4 mate, ibu sama ibunya, anak laki-laki gue ini kepengen anak lu nih, kelihatannya udah pada deket tuh daripada iya deh. Apa itu tunangan? Perjanjian. Kalau toh ada yang mauin anak lo, lo pakai mesem aja deh, udah maaf, anak gue buat mantunya Haji Rusdi, aja udah ya. Tapi tetap dipinang cepat, kasih ikatan. Ikatan itu juga jangan pakai tahu mah, jangan deh. Barangkali ada mau nanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu pertanyaan
Apa? Nah ini saya mau mengatakan apa keselamatan wajib itu kan hukumnya dikerjakan mendapatkan pahala, diberikan mendapatkan dosa. Berarti kalau menurut saya itu kalau muslim yang tidak ilmu agama itu berarti mendapatkan dosa kan? Benar atau tidak menurut saya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Saya belum jelas, jadi takut. Agak jauh dikit Pak, jangan deketin. Ini tadi firman Allah ini dan sudah saya baca itu menyatakan artinya bahwa setiap umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Oh, menuntut ilmu. Nah, masalah itu kan misalnya Apa? Banyak umat Islam kan nggak menuntut ilmu. Sekarang di sini kan di mana-mana jelas diwajibkan. Berarti kalau umat Islam nggak menuntut ilmu, kan berarti mendapatkan dosa. Tapi bagi yang menuntut ilmu itu mendapatkan pahala. Dari sini saya mau menjelaskan juga. Jadi sebenarnya bagaimana? Kalau memang umat Islam menjadikan muslim menuntut ilmu itu wajib, lalu lagi kerjakan ibadah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya ini kan sabda Rasul bukan yang firman Allah ya. Sabda Rasul kan Jawab dikit. Utlubul ilma fariidatun ala kulli muslimin. Maksudnya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Berarti yang namanya wajib itu kan dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan berdosa. Berarti katanya kalau orang muslim tidak mau menuntut ilmu, berarti dia berdosa dalam hidup. Benar. Ya, benar. Betul, sudah. Saya nggak pakai jawab panjang-panjang. Jawabannya kalau ada orang, ya orang Islam, apalagi pakai kehendak, apalagi pakai benci, apalagi nggak nuntut ilmu, dia berdosa. Seandainya orang itu tidak nuntut ilmu, dia sembahyang, Allahu Akbar. Maaf cakap ya, karena kalau dia saya panjangin. Al-ilmu ruhul amal. Ilmu itu adalah jiwanya amal. Katakan sholat. Kalau orang sholat pakai ilmu, maka sholatnya itu adalah sholat yang hidup, sholat yang diterima. Takbirnya dia Allahu Akbar. Fatihahnya bener. Maaf, rukun Fatihah nih. Ya kan? Kalau orang ninggalin rukun gimana? Maaf ya. Jadi itu benar, lagi-lagi benar. Jadi kalau ada orang yang tidak nuntut ilmu, sementara dia gak nuntut ilmu, orang itu sedang menjalani sesuatu yang selalu dosa. Makanya Rasul amat sangat bangga sampai memeluk kepada orang yang tadinya nggak mau dekat dengan ulama kamu. Ketika dia sudah rendah, dia nuntut ilmu. Jarang orang yang masih mudanya nggak ngaji, udah tuanya baru nggak bisa ngaji. Jarang. Maaf ngomong. Tapi lagi-lagi itu at-taufiq khalqul qudrah 'ala ta'ah. Taufik itu adalah Allah tentukan satu kekuatan lahir batin untuk menjalankan taat. Ada orang yang dari muda nggak biasa ngaji, sampai tua lo nggak bakalan ngaji. Makin berat makin tua, makin muda aja. Apa muda aja tak bisa lagi itu. Tapi ada orang yang ketika mudanya lalai taufik hidayah, tapi lagi ketika dia sudah rendah,
Allah kasih taufik wal hidayah, Allah kasih kekuatan. Maaf ya, kadang-kadang nih orang yang baca begini, orang yang baik nih, orang tuanya ya Rob, anak gue ya Rob, anak gue. Atau kalau sampai orang tua, kadang-kadang lagi-lagi ada orang yang enggak males bayang, males ibadah, males kaji, tapi baik, sampai orang miskin. Dia nggak tahu tuh orang miskin bilang orang, mudah-mudahan Allah kasih berkah itu orang, ya kan? Jadi banyak topangan dari dia sendiri, nggak tahu dari mana kekuatan itu. Memang ada, lagi-lagi memang yang dari mudanya indah, tapi kok tuanya, ya, awas hati-hati, oke, cukup gak? Ya, jadi lagi-lagi taufik itu milik Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya milik emak bapak cinta anak, nggak bisa kasih taufik ya. Siapa yang kasih taufik itu milik Allah. Apa itu taufik? Taufik itu khalqul qudrah ala ta'ah. Allah ciptakan kekuatan lahir batin untuk taat. Ada yang mudanya bla 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 bla, tapi masa tuanya Allah kasih. Tapi ada sebabnya, karena fa'asbaba tidak ada yang muncul begitu aja. Orang tuanya dulu bla 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 bla. Ya, dia nggak ibadah, nggak sembahyang, nggak ke masjid, tapi sama janda, sama yatim, sampai janda, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rahmat. Ya, dia nggak tahu didoain. Tiba-tiba tuh orang dapat. Sampai ada orang yang nggak kurang kebaikannya ke masyarakat, kurang kebaikan ke masyarakat, bayang lagi. Tapi maaf, jahil orang, tahu jahil? Usil orang inilah. Sampai orang bilang, udah deh susah ntar. Sumpah serapa orang, maaf tak. Makanya berbuat baiklah semampu Anda, jangan usik orang lain, karena kadang-kadang sumpah serapa orang. Nah, ya Allah, ya siapa dia? Mak ngomong banting itu Ustaz, dia si orang biasa. Dia orang miskin loh. Dia tetap sembahyang di saat kau sakiti dia, ketika dia menangis ya Allah. Hati orang miskin apabila menangis didengar oleh malaikat. Baca. Tapi kadang-kadang orang alim sekalipun, kalau lidahnya udah banyak makan sumbangan sono, suka ngomong alim dia, tertolak doanya Pak. Tapi ada orang yang sederhana, dengan doanya bisa membelah petala langit, goncang aras. Kelihatan sederhana ya, kelihatannya sederhana doa, tapi bisa. Ya Rabb, ada orang jahat, balas sesuai dengan kejahatannya. Pang! Ya Pak ya, takutnya orang miskin. Makanya fuqara wal masakin. Terus terang aja deh, ini pejabat-pejabat nih, makan duit rakyat. Kalau saya udah ceramah di pengajian di kantor-kantor, awas pejabat, pangkat tak tersalurkan kekayaan uang rakyat ini, bukan rakyat. Alhamdulillah nih. Oke, cukup. Al-Fatihah. Bapak ya berjuang ya. Satu, deketin ulama, cari ilmu ya. Yang kedua, cari duit di tempat yang halal dengan cara yang halal, bawa pulang duit. Ibu,
biar jadi orang cerdas, istri yang soleh. Ya, pegang amanah dari suami, atur duit yang baik, berkah dunia akhirat. Kalau ibu sudah menyelewengkan amanat, ya nggak bisa ngatur duit dari laki, ya laki udah banting tulang peras keringat, ibu nih bakal nurunin ke anak kita nggak bener nanti. Awas, hati-hati ya. Al-Fatihah. Saya dulu di masjid ya, malaikat dan jin banyak ya. Saya dulu salah satu di antara kegiatan saya adalah juga nimbrung dalam hal-hal politik, dalam hal-hal walaupun banyak duitnya saya gak lirik ke duit. Yang saya perjuangkan adalah untuk kemenangan Islam dan umat sampai gue dikasih, maaf saya ngomong begini, sampai pulang yang bawa mobil anak saya Iqbal, rupanya tuh amplop tebel ditip-tipin ke Iqbal buat Buya. Ya lah, di sana saya kok lah, saya tuh begitu dari dulu ya, berjuang untuk anak turunan kita, cari ilmu halal di tempat yang halal dengan cara yang halal, didik dunia, didik buat nanti akhirat agamanya ya. Lagi-lagi Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Katsiran ya Fattah ya Razzaq ya Karim. Ya Alim ya Muti ya Jabbar ya Wahhab ya Rahman ya Manan ya Rahman ya Rahim. Irhamna ya Rabb. Irhamna ya Rabb. Warham walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hdina fi man hadait. وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bareng-bareng Rabbi ighfirli wa liwalidayya Rabbi ighfirli Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kita tutup talqin 3 kali, mudah-mudahan mati kita nanti mencapai la ilaha illallah man akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang waktu sakratul maut matinya mencapai la ilaha illallah pasti masuk surga. Allahumma ana wan nabiyuna min qabli la